Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kan saya pengen mahasiswanya kan aktif, jadi nanti kita diskusi, ada yang mau bertanya sepakat, nggak apa-apa. Gabung aja mungkin di tengah boleh ya, agak ke sini karena ini sayap kanan ke sudut sana, sayap kirinya di sini. Gimana ini Pak Rizal, boleh agak ke titik sini biar terfokus kita. Yang di kiri nggak apa-apa, udah. Mau di tengah ke sini boleh juga, ke depan. Tadi saya lupa menyampaikan selamat bergabung bagi yang sudah join di link Zoom. Oke, silakan. Oke, kita masuk ke materinya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bisa dibesarkan lagi. Mengapa pentingnya memahami aspek hukum dan legalitas dalam usaha? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kita hari ini seorang individu. Kita hari ini sebagai seorang individu, apa yang kita punya? Ketika kita kemana-mana, orang akan nanya, apa?
Hah? Kita kemana? Beda saya, adik-adik ini, yang lain A, B, C, D, apa yang membedakan kita? Nama dan identitas. Itu udah jelas, itu melekat pada diri kita. NIK ya, kalau di Indonesia KTP, kita harus punya KTP. Nah, untuk usaha ada beragam usaha A, B, C, D, E, F, macam jenis usaha. Apa yang diperlukan? Legalitas, identitas usahanya, nanti akan ada NIB, akan ada di slide selanjutnya kita akan membahas terkait itu. Masih nggak kelihatan mungkin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, materinya ada di share Pak Rizal, ada di share ke masing-masing mahasiswa ya. Nah, ketika sudah ada legalitas usaha, sudah ada NIB, itu otomatis akan membantu kita dari sisi hukumnya apa? Apabila kita ada masalah dari sisi hukum. Adik-adik, ada yang bisa menjelaskan? Ini kita sudah punya nih. Sudah punya usaha, sudah punya legalitas, sudah punya NIB. Tujuannya apa? Ketika ada risiko hukum yang terjadi, kita bisa meminimalkan. Benar ya? Oke. Kemudian hukum memberikan kerangka kerja yang melindungi hak kepemilikan dan kepentingan perusahaan dan pemiliknya. Ini yang saya maksudkan. Kemudian selanjutnya kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Jadi hukum itu juga melindungi pemilik usaha, tidak hanya melindungi konsumen. Kita sering mendengarkan hak-hak konsumen, perlindungan terhadap konsumen. Lalu bagaimana dengan pemilik usahanya sendiri? Apakah ada dilindungi? Ada. Jadi hukum mengatur semuanya supaya berimbang. Jangan ada si A dengan semena-mena katakanlah sebagai konsumen. Selama ini kan kita sering melihat, hari ini sedikit viral ya di media sosial. Ada yang baru, apa yang viral? Konsumen kadang-kadang memaki-maki gitu. Konsumen itu raja, gitu ya. Bahkan dia menyadari dirinya raja. Jadi apakah dengan dia konsumen adalah raja, kemudian dia seenaknya aja? Nggak bisa. Ternyata bisa diproses secara hukum. Jadi semua kita memiliki hak dan kewajiban. Entah itu konsumen, entah itu pemilik usaha. Jadi semua diatur di dalam undang-undang. Makanya penting juga untuk kita memahami aspek hukum. Itu dia tadi, ketika kita mau membuka sebuah usaha, kita harus ada legalitas. Apabila kita berbenturan dengan hukum atau dengan konsumen tadi yang menyentuh hukum, kita tahu harus bertindaknya bagaimana. Bisa dipahami ya, ini fondasi dasar ketika adik-adik mau menjadi pengusaha suatu hari. Jadi saya disampaikan oleh manajemen supaya kita sering supaya saya juga sering membahas terkait dengan kasus-kasus yang ada. Jadi lebih real di lapangan bagaimana cara kita menjadi pebisnis yang baik, ke sana yang lebih diarahkan, tidak hanya sekedar normatif kepada teori saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, kemudian ada HAKI, kita lihat, hak kekayaan intelektual. Seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, pernah dengar ya? Jadi kenapa kunci? Sehingga dia aja gitu, ketika mau kopi, ketika orang lain yang mencatut, itu tidak dibenarkan dan itu diatur oleh undang-undang. Itu bisa digugat, bisa dituntut secara perdata. Jadi semua kita harus taat hukum, tidak boleh sembarangan. Karena nanti ketika berproses secara hukum kita harus mengeluarkan
materi yang cukup besar. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita bahas sedikit terkait usaha. Definisi usaha itu apa? Coba, apa tujuan kita melakukan sebuah usaha? Iya, coba mungkin nggak apa-apa bisa lebih besar suaranya. Oh, biar aktif aja biar. Iya. Maunya ada hadiah ya biar ini ya. Jadi biar aktif gitu, terlihat diskusi. Silakan, siapa namanya? Namanya Desi. Desi. Ya. Tadi pertanyaannya apa tujuan mendapatkan profit sebenarnya? Iya. Iya. Sebanyak-banyaknya gitu. Keuntungan sebesar-besarnya gitu. Iya, tapi bagus tadi menciptakan lapangan kerja juga. Kita hari ini tidak hanya berpatokan mau menjadi pegawai. Seperti saya ya, karyawan, pegawai bank. Kalau kita mau jadi pengusaha, jauh lebih baik. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketika kita membuka lapangan pekerjaan, banyak orang yang terbantu. Selain daripada tujuan daripada usaha itu sendiri untuk memperoleh keuntungan. Yang namanya orang buka usaha ya dia mau, bahasa sekarang cuan seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan itu, kita bekerja hari ini juga untuk itu. Tapi jangan lupa diselip di antara usaha kita mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha harus bermanfaat bagi orang banyak. Kalau di jalur pengusaha tadi itu dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan usaha kita bisa terbantu orang lain. Jika kami nih industri perbankan, jasa keuangan, kami berharap dengan adanya kami di sektor UMKM ini bisa terbantu. Kadang-kadang orang punya usaha tetapi dia modalnya kurang. Terbantu kan ya dengan adanya bank memberikan support dana. Tapi jangan juga disalahgunakan oleh nasabah. Ya dia tetap harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, nggak boleh buat prestasi. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika adik-adik nanti suatu hari menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tidak hanya bisnis saja yang diutamakan. Oke. Ini kita lihat ada beberapa jenis usaha. Di sini ada perusahaan perorangan, perusahaan berbadan hukum, ada koperasi, ada usaha patungan atau joint venture. Pernah dengar? Dulu di Aceh pernah ada Ventura apa gitu namanya, saya lupa. Jadi dia bentuknya kolaborasi. Kemudian ada franchise atau waralaba. Sudah paham ya franchise ya? Kemudian ada usaha sifatnya sosial, tidak untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Mungkin kita akan lebih
fokus kepada UMKM, kita tidak fokus kepada PT, CV, dan lain-lain, karena itu skalanya lebih besar. Tetapi sebagai ilmu, nanti di sini ada, di slide-slide selanjutnya juga ada, silahkan dilihat, mungkin bermanfaat. Jadi kita akan fokus ke UMKM-nya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini proses pembentukan sebuah usaha. Ketika adik-adik mau buka usaha, apa yang harus diperhatikan? Tempat. Iya. Mudah. Tapi jangan lupa ya, kalau di perbankan, ketika kita mau buka usaha dari pertama dari nol, kita tidak disupport bantuan. Ada yang nanya kenapa nggak? Hah? Nggak? Udah tahu jawabannya? Coba, nggak apa. Kalau yang tahu jawabannya coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan biar aktif. Atau apa namanya? Siapa yang mau jawab? Saya nggak ada bawa papan. Saya tadi beli apa gitu ya sebagai hadiah biar semangat. Kenapa kalau di bank, kalau orang mau buka usaha itu dia tidak support kalau dari nol baru buka usaha? Kenapa? Ini yang tunjuk tangan ini jawab ini. Coba yang tunjuk tangan dulu. Nah, oke. Coba silakan yang tunjuk tangan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu biasanya nggak disupport oleh bank karena yang pertama belum ada jaminan usahanya bahwa usahanya itu akan berjalan dengan lancar. Kemudian bank menimbang resiko kerugian ketika diberikan pembiayaan itu terlalu besar. Nah, jadi karena dua hal itu mungkin bank nggak mau memberikan pembiayaan terhadap pebisnis yang pemula seperti itu. Terima kasih. Siapa namanya? Sabarudin. Sabarudin. Terima kasih ya Sabarudin. Benar. Bank itu dia tidak bisa menganalisa berapa kira-kira pendapatan yang akan diperoleh oleh orang yang mau buka usaha. Semua isi ya, pengen buka usaha ini, pengen buka usaha itu, tetapi tidak semua orang bisa menjalankannya dengan baik atau hasilnya sesuai dengan harapan dia. Ya, ini kita mau buka geprek. Kita sudah survei lokasi, kita sudah lihat semua kondisi, akhirnya kita pilihlah di satu tempat dengan usahanya ayam geprek misalnya. Ternyata di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata apa perspektifnya? Harga orang lain ditawarkan lebih murah, ayamnya lebih besar. Punya kita lebih kecil, tidak jalan usaha itu. Iya, Bang. Itulah ini ya, memang sudah dikaji seperti itu. Jadi kalau usaha sudah berjalan minimal 2 tahun atau 3 tahun, itu bank akan support biasanya. Kalau usahanya bagus, kalau enggak, itu juga tadi bank juga akan minta maaf, dia tidak akan mensupport, akan menambah masalah. Bisa dipahami ya. Jadi pihak bank itu membantu orang yang membuka usaha, tetapi yang kekurangan modal usahanya sudah jalan. Bukan mensupport modal dari pertama. Beda cerita ketika usahanya usaha yang kedua. Entah ekspansi bisnis mau dibuka usaha cabang, ataupun usaha lainnya, tetapi satu ownernya. Bisa dipahami ya? Jadi ketika pihak bank sudah bisa menganalisis, ini 2 tahun usaha jalan seperti ini. 3 tahun biasanya usaha kan sudah stabil. Baru akan disupport dengan dana. Kalau tidak, belum bisa disupport. Nanti ujung-ujungnya kasihan nasabahnya. Jaminan sudah diberikan, yang ada harus disita. Dan bank bukan lembaga yang meminta jaminan. Jadi dia lebih kepada memberi pembiayaan, kemudian menagih agar nasabah membayar. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan Sabarudin.
Ya harus beli ya. Jadi yang paling pertama itu biasanya pihak perbankan apakah mau tuh membiayai sebuah usaha yang belum memiliki legalitas yang jelas. Kemudian syarat yang paling harus wajib dipenuhi oleh pebisnis pemula itu apa ya supaya dapat pembiayaan dari pihak perbankan. Dan kemudian kenapa bunga dari pihak perbankan itu selalu ada terlalu banyak bermacam-macam, ada yang bunga tidak tetap, terus ada juga bunga yang menyesuaikan dengan ya seperti itu, kira-kira begitulah. Dan bunga yang mana yang harus ditetapkan kepada pembisnis sehingga peminjam ini nggak terlalu pembayarannya itu nggak terlalu besar seperti itu. Itu aja Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sabarudin, ada yang bisa menjawab? Saya tidak menyarankan ketika adik-adik nanti baru kan jadi pebisnis baru pemula untuk mengambil pembiayaan di bank. Saya tidak menyarankan. Tapi kalau usahanya sudah jalan, sudah kelihatan pasar, mau ekspansi silahkan. Karena kenapa? Keterikatan kita. Ada untung sedikit, kita harus sudah share ke bank. Walaupun saya ini orang bank, kira-kira seperti itu. Nah, terkait persyaratannya tadi, legalitas legalitas sebuah usaha itu wajib ada. Kalau dulu itu ada SIUP, ada SITU, ada TDP, macam-macam. Hari ini bentuknya sudah NIB, bisa diproses melalui aplikasi OSS, nomor induk berusaha. Ketika sudah keluar nomor induk berusaha, nanti adik-adik bisa lihat lagi kategori usahanya masuk kemana, apakah ada izin pendukung lainnya, jadi dia akan ada urutannya terus untuk keluar izin surat surat yang lainnya lagi. Nanti ada contoh NIB bisa kita lihat. Nah, dengan NIB itu bisa kita ajukan pembiayaan di bank. Syaratnya itu tadi ya, 2 atau 3 tahun usaha sudah berjalan. Nah, selain NIB harus ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu kalau misalnya usahanya masih kecil, mungkin bisa dalam bentuk catatan-catatan aja. Kami pernah turun ke lapangan, itu ada ibu-ibu pedagang, dia mensupport barang-barang dia untuk pedagang eceran, katakanlah di LKMS, katakanlah di Mahirah ya, yang di pasar sana. Jadi dia itu pedagang A, pedagang B dia support. Dia mungkin banyak modalnya. Dia jual kembali gitu ya. Terus ada sampai rak-rak semua dia jual. Dia catat itu. Jadi istilah kami itu udah kayak buku primbon. Jadi bukunya udah tebal, catatan kecil-kecil halus, hanya dia dan Tuhan yang paham, kata orang ya. Jadi saking kecil-kecil banyak, tetapi di situ dia catat semua. Keuntungannya dia udah jelas berapa, pedagang eceran tadi juga akan jual lebih mahal lagi. Jadi dia peroleh keuntungan. Gak apa-apa, dicatat aja, walaupun bentuknya manual. Kalau banknya lebih lebih kepada UMKM, itu dia akan memaklumi itu. Tetapi kalau usahanya besar, biasa dipegang oleh bank umum, itu harus ada laporan keuangannya yang sudah rapi, yang sudah bagus, bahkan harus sudah audited gitu ya. Tapi kalau yang kita kecil-kecilan, jual burger, jual kafe-kafe kecil-kecilan, itu catat aja. Karena itu akan dibutuhkan untuk kita sendiri juga. Ini calon pengusaha, kita puas nggak kalau kita nggak catat? Ini saya suka lihat tuh ada catatan harian, debit kreditnya dia suka buat yang laku hari ini misalnya berapa sampai 20 gitu, dia catat semua. Terus hari esok selama 1 bulan dia akan buat turunannya. Dan selisih daripada harga dia beli dengan harga dia jual atau proses ketika dia mengolah, itulah yang menjadi keuntungan. Kenapa saya tidak menyarankan untuk berproses di bank dulu ketika masih di awal? Keuntungan yang adik-adik peroleh itu mungkin tidak banyak, tapi harus di-share pihak bank. Benar nggak? Tetapi ketika kita belum berurusan dengan bank, maka seluruh keuntungan adalah milik kita, dipotong biaya-biaya operasional. Listrik, adalah orang kerja misalnya 1-2 orang, gitu ya. Jadi selain laporan keuangan, ada juga rekening koran untuk memperoleh pembiayaan. Jadi baguskan juga rekening koran. Kalau bisa cash flow-nya terekam di bank. Ada yang masih taruh di bawah bantal? Nggak ada. Bu, belum ada uang karena masih mahasiswa.
Ya, saya gitu juga dulu waktu masih mahasiswa kan kita belum ada, begitu masuk beasiswa aja gitu ke rekening. Pas cek ATM, waduh banyak kali, merasa paling kaya sendiri ya. Kok besar kali ini beasiswanya? Nggak tahu ya, yang sekarang ini ada yang dapat beasiswa nggak di sini? Ada ya. Ketika saat saya kuliah dulu tuh tsunami ya, zaman tsunami. Udah lahir zaman tsunami? Udah. Siapa yang udah lahir waktu tsunami? Kelahiran tahun berapa? 2002. 2002, 2004. Berarti masih digendong ya, bawa lari. Dibawa lari waktu masih tsunami ya. Saya udah kuliah saat itu. Jadi ada beasiswa dari mana saya lupa, dikti atau apa. Jadi dia memang agak besar beasiswanya. Ketika masuk di ATM, kita kaget lihat jutaannya besar gitu banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi cash flow-nya harus masuk ke dalam rekening. Perputarannya terlihat nanti kas namanya. Jadi ada uang masuk terbaca di situ, ada uang keluar penarikan juga terbaca. Bahkan ketika adik-adik berurusan dengan mitra kerja, katakanlah ada yang support ini ayam dari mana gitu. Jadi kita harus membayar lewat rekening juga akan terbaca nanti di situ dan itu cukup bagus. Dan yang paling penting harus dijaga apa? Kalau kalian mau berbank, mau suatu hari ambil lagi pembiayaan, apa yang harus dijaga? Apalagi yang lain yang harus dijaga. Dia salah satu syarat ini termasuk salah satu syarat tadi selain legalitas, laporan keuangan, apa? Karakter jelas. Kalau udah lolos karakter, apalagi yang harus dilihat? Ada yang tahu apa yang harus dijaga? Karena itu akan dicek sama orang bank. Masih belum? Bukan. Keuangannya, Bu. Karena itu akan mencirikan Keuangannya. apa ya, orang bisa ngebaca kita. Oh begini ya, tipenya lewat data itu. Karena kan kita ini nggak saling kenal nih. Dari mana nih ya, kita? Iya, lebih mengena. Apa istilahnya? Pembayaran tepat waktu di bank lain. Misalnya ini kita udah berbank ini. Itu akan terekam, namanya BI checking. Kalau sekarang namanya SLIK ya. Sistem Layanan Informasi Kreditur. Itu yang harus kalian jaga. Kalau saya ditanya kapan menjaga itu, karena saya bankable, katakanlah saya bukan orang bank, tetapi saya perlu dengan bank. Suatu hari ngambil pembiayaan di sini, sudah lunas 2 tahun, ngambil lagi KUR yang lebih murah mungkin. Dia tetap akan ngecek kita melalui SLIK. Di bank manapun kita pernah mengambil, seluruh Indonesia akan merekam itu. Satu hari ya jelek. Kartu kredit. Berapa sih bayar kartu kredit? Kalau misalnya ngambilnya 10 juta nanti cuman perlu setoran minimum sekian gitu. Atau ngambilnya 5 juta, setoran minimumnya cuma 500.000. Ketika adik-adik menunggak hari 1, 2, 3 hari itu akan terdata di BI checking. Percaya saya bilang, mau ngambil di bank manapun akan terekam. Ibu pernah telat ya beberapa hari. Kok tahu? Padahal cuma kartu kredit. Nggak ada cuman. Di bank itu dia akan membaca karakter orang melalui slip itu. Kita kan nggak saling kenal ini. Dari mana kita tahu? Nasabahnya ngomong nggak benar ini karena di hasil slipnya dia rupanya ada ngambil. Dia bilang nggak ngambil. Apalagi dia ngambilnya macet. Jadi jaga nggak cuma menjaga karakter kita, tetapi juga menjaga data di bank. Ya, pertanyaan terakhir Sabarudin. Margin ya, terkait bunga ya. Kenapa? Pilihan pajak itu maksudnya gimana? Margin ya, bunga ya? Ya. Kalau kita di Aceh Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, kan di Aceh udah syariah semua nih, nggak ada lagi yang konvensional. Konvensional goodbye katanya kan. Jadi kita pergunakan bahasanya margin. Kalau untuk bagi hasil dari adik-adik nih, nabung deposito nih, namanya bagi hasil, bukan bunga. Dan untuk peminjaman tadi kita sebutnya margin, juga bukan bunga. Gak apa-apa, jadi kan kita edukasi ini, biar kita sama-sama saling tahu. Nah, pemilihan margin itu, ada yang tipenya flat, ada yang tipenya menurun ya. Tadi yang ditanya ya, kenapa kalau menurun itu? Kalau bagi pengusaha mungkin dia akan cenderung dirugikan dengan menurun. Ada yang bisa menjawab kenapa kalau menurun? Ini suatu hari nih kalau ngambil di bank, ini harus
harus apa namanya, harus kritis. Kita sebagai nasabah nanya, boleh kan? Ini tipe marginnya menurun atau flat? Ini ilmu ini. Kalau menurun kenapa? Ada pilih menurun atau flat? Flat tetap. Tetap aja pokok sama margin tetap. Tetapi kalau menurun seringnya pokoknya lebih kecil, semakin ke bawah pokoknya semakin besar. Sementara margin di awal besar terus mengecil. Pilih mana, flat atau menurun? Flat ya. Karena kenapa? Kalau menurun pembayaran tetap sama. Angsuran tipe A, tipe B sama-sama 3 juta. Tapi yang membedakan margin tadi itu. Kalau menurun, kenapa kalau marginnya menurun? Iya, ketika ada demo pelunasan di awal, kan sudah bayar segini. Kok saya masih bayar sedikit? Karena perhitungannya pokoknya yang kecil. Paham ya? Margin keuntungan bank dulu yang lebih besar diambil, sehingga ketika pelunasan, kok segini, kok segini. Tetapi kalau di syariah yang dihitung itu harga jual. Ini beli 10 juta, dijual 15 juta, itulah harga jual yang dihitung sebenarnya. Oke, terkait margin tadi silakan pilih, ada variatif dia. Nanti ada kur beda lagi, ada yang lebih besar beda lagi. Kenapa pemilihan, kenapa sebuah bank memberikan kecil atau besar tergantung perolehan dana. Ada dananya kucuran dari pemerintah seperti kur, itu kan bantuan, makanya dia bisa dijual murah. Nah misalnya nih kita di bank, terima deposito, dana dari nasabah itu katakanlah misalnya setara 5%, kita harus beri bagi hasil ke nasabah. Nggak mungkin dia jual 8, 9, 10%, pasti dia jual lebih tinggi. Supaya bisa dipotong biaya opsional, banknya memperoleh keuntungan. Bisa dipahami ya? Nah, di proses pembentukan usaha ini ada pilihlah nama yang sesuai dan pastikan ketersediaannya. Ini apa maksudnya? Ketersediaannya ketika teman-teman mau mengurus legalitas sebuah usaha, kalau dia sudah double, sudah ada, nggak bisa, harus diganti. Pilih-pilih sampai tidak ketemu yang sama. Sama juga ya kayak kita buat email ya. Email kalau sudah ada orang lain, nggak bisa lagi. Harus tambah ini, tambah itu. Kenapa harus pilih nama yang sesuai? Biasa pemilihan nama sangat berpengaruh. Contohnya apa deh di sini? Yang melekat kita nih, ini usaha ini melekat namanya di kita. Mudah diingat orang, brandnya muncul. Lokal aja di Aceh, coba. Coba beri contoh. Desi yang saya udah tahu, Sabarudin. Usahanya lokal, tetapi namanya muncul, mudah orang ingat. Kopi. Kopi kan umum itu, masih semua. Apa? Yang pernah jadi pemateri kalau nggak di sini. Ada ikut nggak kelasnya? Itu kan brand dia kan, terserah mau artinya apa. Hidup nggak? Orang kenal nggak? Minyak brand, parfumnya. Ada lagi yang lain kalau di Aceh apa? Ijapro. Ada lagi apa? Yang ayam-ayam itu, yang dia lebih tiru-tiru yang ini. Hah? Iya, Kutaraja Fried Chicken King. Fried Chicken. Jadi melekat kan di kita kan? Jadi pemilihan nama itu kayak kita juga nih, orang tua nih, milih nama untuk anak yang bagus, yang mudah disebut, yang artinya juga sebagai doa. Nah ini juga ketika adik-adik mau buka usaha, pilih nama yang mudah diingat, yang berkesan, lucu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting namanya, kalau saya nggak setuju itu apa namanya, nasi apa goreng setan apa ya? Jangan juga seperti itu kasih nama. Karena nama doa ya, janganlah yang setan-setan kali terus kita makan gitu ya.
Kemudian yang selanjutnya, sesudah perencanaan bisnis, ada pemilihan nama usaha, ada pengaturan hukum. Tentukan struktur hukum yang sesuai untuk usaha Anda. Kemudian pendaftaran bisnis. Kemudian perizinan, sama tadi yang kita bahas. Kemudian pendaftaran pajak. Jadi setiap usaha kalau sudah masuk kategori harus bayar pajak, maka sebaiknya kita harus taat. Karena kalau tidak, ketika ketahuan dendanya jauh lebih besar. Kemudian pengaturan keuangan. Siapkan rekening bank bisnis dan sistem keuangan yang efektif. Tadi kita sudah bahas, sebaiknya tercermin di rekening. Kas masuk, keluar masuk, kita belanja, kita tarik, kita masuk uang dari hasil usaha tercermin di rekening. Kemudian SDM, sumber daya manusia. Rekrut, latih. Kalau di jasa keuangan seperti perbankan, karyawan itu disebut sebagai aset perusahaan. Kenapa disebut aset perusahaan? Di warung kopi, contohnya. Penting nggak barista? Apa penting? Siapa mau jawab? Coba. Kalau ada yang lagi, kenapa penting? Coba. Siapa Nina? Siapa namanya? Iya, kenapa Nina? Tanya kenapa saya tahu namanya ya? Karena kelas ngajar. Kalau di warung kopi, kenapa penting barista itu? Dulu ya, nanti baru ya. Kenapa di sebuah warung kopi barista itu menjadi penting? Karena sebagai barista dia bisa membantu mengelola. Oke. Lanjut, siapa tadi namanya? Padi, silakan. Punya variasi. Penting nggak? Barista itu penting. Kalau dipilih asal-asal, pengaruh nggak ke bisnis usaha kopi itu? Pengaruh ya. Kenapa? Rasa. Barista itu yang saya tahu, dia ketika melihat orang, dia udah tahu. Ini kecenderungannya kopinya kental. Ya, karena saya bukan penikmat kopi, ini kopinya harus seperti ini, harus seperti ini. Apalagi sudah berulang. Ketika dia datang berulang, berarti dia merekam tuh. Ini tipenya seperti ini, lebih mudah lagi dia rekam. Jadi penting barista itu. Kalau di bank, kenapa karyawan itu aset perusahaan? Kok nggak kan sama aja nih? Semua orang bisa nih kerja di bank. Sama aja nih, standar aja. Kenapa disebut seperti itu? Apalagi marketing. Gitu ya. Itu kayak semua orang bisa nyanyi, tapi tidak semua orang penyanyi. Gitu ya. Fadi ya. Jadi aset perusahaan. Kita itu punya skillnya beda-beda. Ada yang skillnya marketing, menjual, itu juga tidak semua orang bisa menjual. Merayu nasabah untuk buka rekening, untuk menjadi nasabah, buka deposito, tidak semua orang mudah melakukan itu. Dan tidak semua orang punya relasi yang banyak. Jadi ketika dia melamar di bank-bank yang lain, misalnya contoh saya gitu, kenapa alasan saya harus menerima kamu, kenapa nih? Kamu dari bank A, sekarang minta nih di sini. Kenapa alasan saya harus menerima kamu? Kan dia nanya, kenapa? Karena kalau alasan kita marketing, portofolio kita sudah banyak, relasi bisnis kita sudah banyak, itu value, nilai jual kita kalau di marketing. Jadi kita harus punya itu gitu. Nah kalau pengusaha merekrut orang-orang yang bernilai itu, tergantung jenis usahanya. Kalau usahanya kayak tadi itu warung kopi, ya carilah barista yang rasa yang dia bisa menjual. Kalau usahanya butik baju, mungkin dia pinter jual online, yang dia pakai baju bagus terus, itu kan pengaruh. Nah, mungkin kan kita pilih yang kecil, misalnya maaf ini ya, misalnya kita pilih, kan nanti kayak mana jadi model gitu ya kira-kira. Jadi itu harus diperhatikan oleh calon pengusaha yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan jadi pengusaha semua ya. Jangan usaha semua, nanti nggak ada yang jadi ulama, nggak ada yang jadi polisi, kan susah juga kita ya jualan semua.
Kira-kira seperti itu. Kalau memang ada jiwa-jiwa bisnis, itu harus diperhatikan. Usaha apa yang mau saya buat? Pilihlah, rekrutlah tenaga-tenaga yang mumpuni, yang kompeten sesuai dengan usaha yang kita geluti. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau kasih contoh atau mau nanya kalau usahanya ini apa yang harus diperhatikan? Ada? Sebelah sini nggak ada ya? Ini karena rame orang jadi lebih fokus ya. Sebelah sana karena sedikit orang lebih fokus. Sebelah sana karena rame, jadi kadang-kadang nanti udah sibuk. Oke. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Apa ini? Saya nggak kelihatan ini. Nah, yang terakhir di proses pembentukan usaha ada pemasaran dan penjualan. Rencanakan strategi pemasaran dan penjualan untuk mengembangkan pelanggan. Hari ini semua usaha jualan. Benar ya? Di bank-bank pun yang sudah besar, marketingnya jualan keluar kemana-mana untuk mencari nasabah. Karena kompetitornya banyak. Nggak apa-apa, kompetitor itu justru sehat. Kalau dia sendiri, nggak sehat kan? Kalau dia sendiri tok tunggal, apa yang terjadi? Coba kasih dua contohnya, dua aja. Kalau misalnya usahanya satu aja gitu, dia sendiri, nggak ada kompetitor yang lain. Kita sebagai pemakai jasanya atau sebagai konsumennya nanti akan gimana? Coba kasih dua contoh aja. Ketika usahanya satu tunggal, tidak ada pilihan lain, maka apa yang akan terjadi? Silakan, sahabat ini. Yang pertama itu usahanya bakal balik lagi ke sini. Yang kedua akan cenderung pengusaha ini menjadi monopoli perdagangan. Harga misalnya ya. Kasih harga sepertinya lah, gitu. Baik dari harga mendukung dari 100 sampai 100%, melakukan usaha yang begitu. Karena nggak ada pilihan lain. Ketika nggak ada pilihan lain, layanan bagus tidak bagus kita akan pakai. Murah ataupun mahal kita akan pakai. Benar ya? Ada contoh nggak? Makanya kenapa monopoli itu tidak sehat. Tidak sehat bagi kita juga penikmat dari usaha yang dia jual. Kita apa ya kesel gitu. Apa ya contohnya? Jadi ketika menyebutkan contoh agak-agak takut sedikit karena kan punya pemerintah gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Ini hanya di dalam ruang ini aja. Jadi kadang-kadang kita ngerasa ini ketika muncul satu kita tidak ada pilihan, harganya sudah mahal, nggak ada yang bisa kita buat. Ada contoh lain? Mungkin di sayap kiri saya mungkin ada yang mau menyampaikan. Ada contoh lain yang hanya satu. Ini dua dari tadi yang disebut punya plat merah semua. Tapi kira-kira mungkin seperti itu. Jadi ketika kita sudah tidak ada pilihan harus kita pakai harga mahal ataupun murah, bikin kita kesel ataupun nggak ada yang bisa dibuat. Ya, itulah menjadi tidak sehat. Tetapi kalau memang plat, mungkin pemerintah sudah mengkaji, sudah ada dewan pengawasnya, ada yang menganalisa sehingga masyarakat walaupun tidak puas mungkin tingkat kepuasannya masih terakomodir. Kira-kira seperti itu ya. Satu lagi Bu, GDAM tuh. Oh ya, ya Pertamina gas kan masuk sama ya. Ya, ya, ya itu lebih kurang nggak apa-apa. Itu kan suara hati dari mahasiswa, nggak apa-apa. Jadi sudah disebutkan tiga contohnya, yang memang tidak ada pesaing yang lain. Oke. Next selanjutnya pembentukan usaha. Kita lihat di slide pembentukan usaha.
Eh, eh, dari pembentukan usaha tadi pertama sudah kita bahas proses pembentukan usaha, yang kedua pemilihan struktur hukum perusahaan. Ini mungkin untuk dilihat sekilas, materinya sudah ada di dalam slide ini. Ada PT, ada CV, ada firma, ada koperasi. Nanti bisa dilihat kategorinya kemana ketika kita mau buka usaha yang UMKM, yang perseorangan, masuknya tidak masuk ke PT, tidak masuk ke CV, dan lain-lain. Kemudian next selanjutnya, ini yang menarik, hak dan kewajiban pemilik usaha. Tadi kita sudah bahas sekilas terkait hak dan kewajiban pemilik usaha. Nah sekarang kita lihat hak dari pemilik usaha. Hak adik-adik nih, ketika adik-adik mau menjadi pengusaha, pedagang. Ini kita berpatokan kepada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga. Yang pertama ada hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kita sudah sepakat ini. Saya jual ini 4.000, Bapak Ibu siapapun yang ke toko atau ke swalayan saya belinya segini. Kan? Kalau kita jual di tapi kalau kita jual nama air dalam kemasan, air minum dalam kemasan yang dia punya juga. Ada mencatut nama itu. Gitu. Nggak boleh mencatut sebagian, menyerupai. Contoh lain lah, misalnya PS Flu, MS Flu kan, pernah kan? Tidak ada tahu. Nah ketika ini dicatut
maka ranahnya sudah hukum. Pihak dari perusahaan yang besar itu, yang nasional, kemudian akan memberikan somasi, dan itu sudah terjadi. Diberikan somasi dulu. Ketika diberikan somasi apa? Karena kalau dia tuntut 2 miliar, mungkin perusahaan lokal itu nggak ada uang. Jangankan 2 miliar, 1 miliar, 200 juta berat. Nggak ada uang. Jadi apa caranya? Diberikan somasi, tarik dari yang sudah diedarkan, tarik kembali itu yang sudah diproduksikan. Tarik kembali, dilihat ada itikat baik, maka mereka sudah cukup disomasi saja. Tetapi kalau tidak diindahkan, mereka akan melakukan gugatan mungkin secara perdata, sehingga itu akan timbul kerugian secara hukum oleh si tergugat tadi. Makanya harus hati-hati. Jangan nanti saya mau buka ayam geprek, apa namanya yang lagi viral apa ya, ayam geprek. Nah, paparon. Nanti kita buat entah Papa Aceh misalnya ya, yang ada di Aceh itu kan kita mencatat sebagian. Kalau dia diam-diam aja nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah memberi somasi apalagi menggugat, itu menjadi masalah bagi adik-adik. Tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Ada contohnya? Atau saya nanya nih, misalnya nih usaha kita di depan ada jual obat-obatan, ada pengaturan dalam proses kita menjual farmasi yang seperti itu. Harus ada surat apa namanya, harus ada resep dokter dan lain-lain. Nah, ketika di situ kita menjual obat-obatan, katakanlah obat-obatan terlarang, ada tingkatannya ya. Saya juga bukan orang kesehatan, katakanlah golongan psikotropika tingkat 1. Ini apotek seperti biasa, ada standarnya, ada aturannya. Tetapi di belakang kita menjual yang lain-lain. Mungkin ada contoh seperti yang terjadi di Jakarta juga ya, yang kemudian disalahgunakan lagi. Kesalahan yang dilakukan oleh pemilik usaha disalahgunakan lagi oleh pihak lain untuk memeras kita. Jadi memang kalau sudah itikat tidak baik, itu bahaya. Khawatirnya nanti di belakang justru ada orang yang memanfaatkan itu. Yang harusnya penegak hukum nih, katakanlah, dia harusnya memberi peringatan untuk tidak boleh. Kan harusnya seperti itu. Tetapi di belakang malah dilakukan hal-hal yang melanggar hukum yang lebih parah. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Kalau kategori online shop gimana ya? Ini barang yang dijual bagus. Barang yang dijual cukup bagus, menarik kita selaku konsumen. Tetapi ketika sampai di rumah, ada nggak di sini yang pernah ngerasa gitu? Ada ya. Pas sampai apa? Coba cerita siapa di sini? Pengalamannya terima barang tidak sesuai. Desi lagi siapa? Nina, Fuadi, Sabarudin. Coba siapa namanya? Gak apa-apa, ini kan kita diskusi. Hah? Gak apa-apa, kita nggak usah sebut mereknya. Tetapi ketika dibeli di online, yang dibeli barangnya apa? Yang dibeli apa? Beli tas. Terus sampainya tas juga kan? Jadi, tapi seharusnya kalau di online dia sudah mencantumkan ukurannya, diameternya segala macam. Tapi mungkin kualitasnya beda. Masuk nggak kategori yang nomor 2 ini?
Masuk nggak? Kalau Fuadi apa contohnya? Dompet ya? Pas sampai ada terisi uang gitu ya? Nggak jadi protes. Kok udah ada isinya ini yang dikirim gitu ya? Pertama dari kulit buaya ya. Oke, kemudian yang ketiga memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Itu lebih kurang sama. Kemudian yang keempat menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Ini kewajiban dari pemilik usaha. Jadi kategori usahanya ketika usahanya sudah lebih besar, nanti ada izin yang harus dipenuhi. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas juga terkait BPOM, terkait PIRT, sampai mana kita harus pakai BPOM, kapan kita harus pakai PIRT. Kemudian memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang tersebut. Kalau usaha yang kecil-kecilan, adik-adik suka buat ada testernya kan. Misalnya jualan kue nih, kue kering, suka ada testernya karena kadang-kadang customer itu untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar, ini setengah kilo, 1 kilo itu sampai 100-200 ribu, kadang-kadang dia keberatan. Tetapi karena kita ngerasa yang kita jual itu barangnya cukup bagus, cukup menarik, akhirnya kita membuat ada tester kecil-kecilan sehingga dia bisa mencoba. Kemudian memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Contohnya apa, Dek? Ini memberi ganti rugi. Pernah nggak adik-adik melihat apabila tidak diberikan struk, maka iya, maka pembelanjaan Anda gratis. Jadi hati-hati. Kenapa ini digunakan? Untuk menghindari adanya manipulasi dalam internal dia. Ketika karyawannya diberikan kesempatan untuk mengurus usahanya, dikhawatirkan nanti uang masuk tetapi tidak masuk ke dalam laci. Karena kalau struk itu kan mesin udah otomatis ya. Ketika dia ibu keluar ketarik baru bisa masuk uang, keluar struknya. Makanya dibuat seperti itu. Ada lagi lain, contohnya apa? Laundry. Ya, ada yang diberikan ganti kerugian atau ada yang nggak diberi mungkin ya? Saat ini nggak diganti rugi ya? Ketika pakaiannya mungkin udah rusak atau udah hangus, ini digosok setrika, nggak dikasih ganti rugi. Oh ya, ada yang nggak? Nggak boleh itu karena ada hak, ada kewajiban pemilik usaha. Masa iya kita sudah menghanguskan karena kelalaian kita nih pemilik usaha, nggak kita ganti rugi? Nggak boleh. Makanya ketika adik-adik membuat usaha itu harus dibuat, dijabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kita sebagai konsumen juga harus teliti. Ketika kita mau pakai laundrynya dia, kita harus lihat aturan-aturan yang dia atur di dalam usaha dia itu. Kadang-kadang suka ada ditempel kan? Jadi itu harus kita pelajari, jangan sampai ketika, oh saya nggak mengatur tentang itu, ya orang nggak akan balik lagi ke usaha itu kalau kita tipenya seperti itu. Merugikan nama baik kita juga. Karena hari ini media sosial, hari ini mode to mode cukup efektif. Ini satu orang Nina bisa menyampaikan ke 10 orang. Satu orang Desi bisa menyampaikan ke 20 orang. Akhirnya akan merugikan si pemilik usaha itu sendiri. Oke, slide selanjutnya kita lihat. Oke, terkait perizinan usaha. Ini yang tadi saya bahas, ketika usaha itu mau dibentuk, harus ada nomor induk berusaha. Kita ketika baru lahir, ada akte kelahiran, masih kecil. Ketika sudah besar, sudah cukup umur, harus ada KTP, harus ada NIK. Itulah identitas kita, mau kemana-mana kita pindah kampung, pindah kecamatan, pindah kabupaten, apalagi provinsi, kita bawa NIK. Kemudian kita ke tempat baru, ada domisili lagi, surat keterangan domisili, baru kita bisa pindah. Jadi semua kita terdata. NIB ini nomor induk berusaha, merupakan identitas pelaku usaha paling awal. Ini tahap pertama.
paling awal apapun bentuk perusahaannya. Bahkan jika kamu seorang pemilik usaha home industry, wajib memilikinya dan mudah urusannya. Nanti kita lihat di bawah. Apalagi jika sudah menjadi badan usaha ataupun badan hukum, NIB diterbitkan langsung oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Jadi ada urutan penjabaran sesudah NIB kita isi di aplikasi, nanti kategori usaha kita kemana? Dia akan ada izin pendukung lainnya lagi yang akan turun dari situ. Gitu. Kita bahas terkait perizinan usaha dulu, nanti baru kita bahas NIB itu kita dapatkan dari mana. OSS itu apa? Gimana cara kita masuk ke aplikasi OSS? Nah, yang kedua ada surat keterangan domisili usaha. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak. Ini juga wajib. Ketika usaha kalian sudah upgrade ke tingkat selanjutnya, NPWP ini harus ada. Karena di NIB, di aplikasi OSS ketika kalian memasukkan NIB, dia akan minta nomor NPWP. Jadi ini menjadi penting. Jadi kita nggak bisa akal-akalin. Pemerintah sudah membuat aplikasi sedemikian hingga membuat peraturan sehingga kita tidak bisa mengakali pajak. Jadi diharuskan kita itu taat kepada pajak. Jangan lupa untuk melengkapi izin usaha dengan memiliki NPWP, baik itu NPWP perorangan maupun NPWP badan hukum. Kalau kita karyawan, itu tetap harus ada NPWP-nya. Dan biasanya setiap tahun kita mengisi SPT, kadang-kadang dibantu oleh HRD di perusahaan. Di SPT itu akan tercermin berapa aset kita, berapa hutang kita ada hutang di bank A, di bank B, di bank A beli rumah, di bank B beli kendaraan. Kita ada terdata aset apa yang kita punya, apakah rumah sumbernya dari mana, warisan, atau kita beli juga nyicil, kita punya kendaraan, ada sepeda motor, ada mobil, semua harus dilaporkan dalam SPT. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oh iya, totalnya ada 16, ada izin usaha dagang, surat izin tempat usaha tadi situ, ada izin prinsip, ada surat izin usaha perdagangan. Ini yang saya sebut semuanya ini sudah terakomodir melalui nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja sudah lebih diringkas kepada NIB, jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurus yang lain-lain. Tetapi kadang-kadang di perbankan juga masih diminta situ atau TDP yang sudah ada yang lainnya, tetap kadang-kadang masih diminta juga. Jadi di slide ini nanti silakan dilihat ada 16 yang mana yang kira-kira dianggap perlu. Kita akan lanjutkan kepada slide selanjutnya. Ini yang Zoom, apa ada yang mau ditanya? Apakah dari Zoom mungkin ada yang mau ditanya? Mungkin yang di sini sudah aktif mungkin. Silakan Fuadi. Jadi kami ada membuat sebuah usaha marketing. Jadi apa bentuk hukum yang paling sesuai untuk usaha kelompok? Kelompok yang ada di sini ya? Yang sudah terbentuk di yang 10 orang ya? Oke. Jadi apa kewajiban kita kewajiban yang terkait dengan yang kedua apa pertanyaannya? Bentuk hukum yang paling sesuai untuk usaha kami yang usaha marketing. Oh iya, misalnya bentuk hukum apakah sudah menjadi PT terus atau masih industri rumahan gitu ya? Oke. Ada yang bisa menjawab? Izin apa dulu untuk usaha catering? Ini masuk kategorinya home industry masih ya? Kita masih kecil-kecilan ini, dari tim 10 orang mau buka home industry. Ya, silakan. Sabar dulu. Iya, kenapa izin PDRT? Karena
Di skalanya skala UMKM itu. Jadi izin PIRT biasanya cenderung bagi izin yang lain lebih dahulu itu PIRT-nya yang ada. Iya, selanjutnya baru izin apa? Enggak, BPOM. Kalau terkait makanan. Sesudah PIRT, BPOM. Kapan BPOM digunakan? Ketika sudah penjualannya di luar wilayah kabupaten atau kota. Ya, jadi yang pertama yang harus diurus adalah NIB, nomor induk berusaha. Ini katakanlah kelompok tadi kan, nanti dibuat namanya. Kemudian di-download aplikasi OSS, masuk ke aplikasi OSS, siapa penanggung jawabnya, nanti ada KTP, nomor induk NIK-nya itu diisi, kemudian nanti turun lagi ke bawahnya. Masuknya apa? Makanan misalnya. Nanti dia akan keluar selembar kertas namanya NIB, nomor induk berusaha. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau saya rasa usahanya masih catering home industry, masih belum perlu pergerakannya ke PT, ke lain-lain. Tetapi kita ada lihat di Aceh, usaha cateringnya sudah besar, kemudian dia sudah merambah dunia event organizer, dia sudah melayani ketika ada orang mau buat acara pesta, dia ngurusin semua tuh, dari terata semua sudah ada terikat lagi secara hukum, kemudian dia membentuk PT. Ada contohnya nih, PT, kalau nggak salah ada jadi ada contoh IO-IO yang sudah besar yang ada di sini, bentuknya sudah PT. Mungkin Fuadi dari kelompok kecil, ketika cita rasanya ada, layanannya ada, harganya juga bersaing, pelan-pelan mungkin bisa. Dari NIB dulu, pelan-pelan bisa menjual, sampai besar, sampai bisa mengakomodir acara besar yang yang mungkin jumlah orangnya bisa sampai ribuan. Dia nanti seiring waktu memang kita akan butuh terus sendiri. Ini kemana nih pergerakannya? Saya harus kemana nih? Tetapi kalau skalanya masih lokal di sini, jualannya masih di Banda Aceh gitu. Belum Banda Aceh aja besar, kita belum mau ke Medan atau kita belum mau ke kabupaten lain. Saya rasa cukup dengan PIRT itu tadi. Ya, jadi nanti kita akan bahas PIRT ada kategori makanan yang yang bisa bertahan sampai 7 hari. Katakanlah kalau kue-kue kering itu, kue-kue basah itu masih bisa. Mungkin kategori bakpianya masih bisa PIRT. Tetapi kalau dia sudah harus lebih tahan lama lagi, itu harus BPOM. Pengurusannya sudah harus BPOM. Apalagi penjualannya sudah di luar Aceh. Kadang-kadang kopi tuh dia jual ke Jakarta, dia jual ke Bali, kan sudah nasional mainnya, itu sudah harus BPOM. Jadi BPOM itu kita sudah aman, mainnya sudah aman. Dan pengurusannya kalau PIRT kemana? Kalau BPOM kemana? Nanti kita akan bahas. Ya, Fuadi. Yang lain ada yang mau bertanya mungkin yang dari Zoom? Nggak ada ya? Sambilan kita lanjut materi. Nah, ini sebagai pengetahuan adik-adik aja, jenis usaha dan tempat memperoleh izin. Kalau usaha kategorinya perdagangan, memerlukan surat izin usaha, itu melalui Menteri Perdagangan. Kalau kategori usahanya pariwisata, itu butuh izinnya dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau jenis usahanya konstruksi, itu butuh surat izin usaha jasa konstruksi. Kalau usahanya industri, ini izin usahanya dari Kementerian Perindustrian. Ini pengelompokannya, supaya kita tahu kemana. Nah, ini kita bahas cara mendapatkan izin usaha mikro dan kecil. Ini UMKM tadi itu, kita bisa masuk ke aplikasi OSS. Nah, kita bisa mendownload aplikasi OSS. Apa pengertian OSS? Ada yang tahu?
OSS Online Single Submission. Jadi kita download aplikasi ini, kemudian kita masuk dengan user ID dan password yang sudah kita peroleh, lalu pilih menu perizinan berusaha, lalu pilih perseorangan. Contoh yang tadi ya Fadi ya. Kemudian pilih salah satu pendaftaran NIB perseorangan mikro. Jika kategorinya kita untuk mikro, ini yang kita bahas lebih cenderung ke mikro karena jarak kita yang usahanya besar. Atau pendaftaran NIB perseorangan kecil untuk skala usaha kecil. Lalu lengkapi profil hingga semuanya terisi. Kalau sudah terisi semuanya, klik simpan, lalu lanjutkan. Nanti bisa dites-tes sendiri atau lihat tutorialnya di YouTube terkait dengan pendaftaran NIB, itu mudah, nggak repot. Kemudian klik tombol tambah usaha dan lengkapi data yang kamu punya di dalam formulir, lalu klik simpan, kemudian lanjutkan. Ya. Nah, jika kamu memiliki usaha skala kecil, kamu bisa mengajukan izin lokasi dan izin lingkungan. Ini juga perlu. Klik selanjutnya untuk menyelesaikan proses. Tahapan-tahapan yang akan dilalui ini ketika nanti jenis usaha kita agak lebih detail, memerlukan izin lokasi, ditambah lagi izin ini itu yang lain-lain lagi, itu akan muncul sendiri nanti ketika adik-adik mengisi aplikasi OSS. Untuk mengecek dokumen akhir, bisa melihat pratinjau NIB, izin lokasi, izin lingkungan, hingga izin usaha. Kemudian klik tombol proses jika data sudah sesuai. Kemudian baru bisa mencetak dokumen. Kalau sudah terisi semua, tidak ada izin pendukung lainnya lagi, berarti selesai. Tetapi kalau usaha jenisnya perlu izin pendukung yang lain lagi, harus ditambah. Cari dulu izinnya, upload dulu di OSS, baru kemudian bisa keluar, NIB bisa dicetak. Ya, ini lebih kurang sama ya. Kunjungi laman OSS, pilih masuk, udah ada username, password, ada kode captcha-nya, kemudian klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru. Lalu isi data pelaku usaha dengan lengkap dan benar. Selanjutnya data bidang usaha, kemudian data detail bidang usaha, produk atau jasa bidang usaha, cek daftar produk atau jasa, kemudian cek data usaha, daftar kegiatan usaha, kemudian lengkapi dokumen persetujuan lingkungan tadi itu atau KBLI, lalu pahami ketentuan yang berlaku. Jika sudah centang pernyataan mandiri, kemudian yang terakhir cek draft perizinan usaha, perizinan NIB Anda pun berhasil didapatkan. Ya Fadi ya, nanti lihat bahan yang sudah ada, ikuti saja, nanti kalau mau lebih mudah bisa lihat tutorialnya di YouTube. Nah, oke. Nah, untuk pengurusan izin PIRT, PIRT apa kepanjangannya? Ada yang tahu? IRT apa? Ibu rumah tangga. PIRT apa? Produksi ibu rumah tangga. Ya Fadi. Atau pembantu ibu rumah tangga. Silakan Zawarudin. IRT-nya sudah benar. Iya, IRT-nya sudah benar. P-nya masih belum. Iya. Siapa namanya? Dara. Iya. Iya, jadi bukan pembantu industri rumah tangga. Bukan juga tadi perizinan industri rumah tangga. Tapi yang benar adalah pangan industri rumah tangga. Izin pangan industri rumah tangga. Jadi nanti ada SPP IRT itu apa? Itulah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Jadi yang dikeluarkan sebenarnya SPP IRT, tetapi dituliskan di kemasan biasanya PIRT. Artinya sudah memperoleh perizinan industri rumah tangga tadi, sudah memperoleh perizinan pangan industri rumah tangga. Ya.
Oke, terkait PIRT ini saya rasa kita singkatkan saja karena masih ada beberapa slide. Biasa di kemasan ada PIRT, kemudian caranya pengajuan, pendaftaran, unggah data di aplikasi SPP IRT, jadi aplikasinya beda lagi, kemudian input label produk, kemudian baru penerbitan SPP IRT, baru keluar nomornya nanti. Jenisnya apa saja dalam PIRT? Ini bisa dilihat, ada hasil daging kering, hasil olahan ikan kering, hasil olahan unggas kering, tepung dan olahannya, selai, kita sering lihat ini ada di luaran dijual, kopi dan teh kering, minuman serbuk, rempah-rempah, itu diperlukan izin PIRT, harus ada SPP IRT-nya. Nah, ini kita lihat sekilas perbedaan PIRT dan BPOM. Apa perbedaan PIRT dan BPOM? BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, dia cenderung biasanya lebih ke izin edar olahan pangan. Jadi perbedaan antara SPIRT dan izin edar olahan pangan bisa dilihat ini di slide ini. Kalau SPIRT menggunakan nomor dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, contoh PIRT sekian-sekian nomornya, diterbitkan untuk produk olahan pangan yang tempat produksinya di tempat tinggal dan diproduksi secara manual hingga semi otomatis. Biasa dilihat ya, home industry ya. Jadi tempat produksinya di rumah itu sendiri, dia buat keripik macam-macam, itu langsung di rumahnya. Jenis pangan mengacu pada lampiran peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 yang sudah dijabarkan di atas tadi. Kemudian kalau BPOM menggunakan nomor dokumen yang diterbitkan oleh BPOM. Contoh BPOM MD sekian-sekian nomornya, atau ML sekian-sekian nomornya, diterbitkan untuk produk olahan pangan yang tempat produksinya terpisah dengan rumah tinggal. Artinya sudah ada pabrik sendiri kadang-kadang ya. Ya, kalau tadi PIRT ada di rumah, home industry. Kalau ini sudah jangkauannya di luar rumah sedikit. Ada apa ya, tempat produksi sendiri di luar daripada rumah. Itu sudah kategorinya bisa masuk ke sini. Dan kategorinya tidak hanya manual saja, mungkin sudah bisa menggunakan mesin semi otomatis hingga otomatis. Jenis pangan tidak dibatasi, mengacu pada seluruh jenis pangan olahan. Nah, ini contoh NIB dan contoh sertifikat halal. Ada terlihat deh contoh NIB-nya? Mungkin bisa dibantu slide selanjutnya terkait dengan contoh NIB. Bisa dilihat ada contoh sertifikat halal juga. Kelihatan ya, Bu Adi? Nggak kelihatan ya? Di materi nanti mungkin bisa dilihat ya. Bisa di zoom, bisa dibesarkan lagi. Ini ada yang bertanya di zoom. Husna Fitri, apa yang terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas? Apa yang terjadi apabila kita tidak ada KTP, kita nggak ngurus? Kita bisa kemana-mana? Nggak bisa. Kalau usaha tidak ada legalitas, tidak ada identitas, kita nggak bisa kemana-mana. Ngurus bank kita juga nggak bisa. Ya, terus apabila terjadi permasalahan sengketa terkait hukum atau dengan konsumen tadi itu, maka kita tidak punya legalitas. Gimana cara kita bisa menempuh jalur hukum? Legalitas saja kita tidak punya. Benar. Ada lagi. Apa yang terjadi apabila kita tidak punya legalitas usaha? Kenapa? Ditiru orang. Usaha kita. Penggerebekan apa, Bu Adi? Satpol PP. Digusur. Ya, mungkin izin lokasinya tidak ada, sama juga seperti kita mendirikan bangunan, harus ada IMB-nya. Kalau enggak bisa digusur juga. Tadi itu digerebek Satpol PP, lari gitu ya.
Jadi mudah-mudahan sudah terjawab Husna Fitri yang melalui online. Kemudian kita lihat ini karena waktu sedikit lagi, ada hukum kontrak di sini. Adik-adik bisa lihat melalui slide-nya nanti kenapa hukum kontrak ini masuk ke dalam aspek yang menjadi penting ketika kita mau membuka usaha. Harus kita lihat ada hukum kontrak di dalamnya, bagaimana proses mengikat perjanjian kerjasama apabila kita ada partner bisnis, apabila kita memesan barang dari mana, apa bentuk PKS-nya, karena dia merupakan partner bisnis kita gitu ya. Ini ada pengenalan dasar hukum kontrak juga, bisa dilihat nanti di slide sendiri. Kemudian ada hak kekayaan intelektual dalam usaha, ini juga penting. Dia ada hak cipta, ada hak dagang, nanti ada hak paten, merek dagang, hak cipta, hak paten, merek dagang. Mungkin itu saja yang perlu saya paparkan sedikit karena ini menjadi penting. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk melindungi karya-karya kreatif mereka. Seperti tulisan, musik, seni, itu tidak boleh ditiru. Ya, di mana mengurus hak cipta? Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kita sering melihat ada copyright, ya ada tulisannya ya. Nah, jadi ini masuk ke dalam kategori hak cipta. Silakan Fadi. Jadi Bu, apakah ada kewajiban khusus dalam hal pelaporan keuangan dan pajak untuk usaha? Terkait dengan pajak tadi ya. Kalau dia sudah memiliki NPWP, otomatis kategori ketika tadi diisi ini untuk keluar NIB sudah pemerintah atau pihak-pihak yang yang mempunyai wewenang terkait itu, dia sudah langsung tahu kategori usahanya Fuadi kemana. Harus mempunyai NPWP. Ketika NPWP ada, otomatis Fuadi sudah harus mengisi apa kewajiban Fuadi di situ, apa harta apa yang Fuadi punya di situ, dan hutang apa yang Fuadi punya di situ. Sudah masuk ke dalam kategori itu. Sehingga nanti terlihat kita harus membayar pajaknya bagaimana atau berapa. Ada kategori pajak, sekilas ya terkait pajak. Itu kalau saya tidak salah, yang omsetnya 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun ya, bukan per bulan. Dan ini omset, bukan bersih. Katakanlah Fuadi nih, jual yang kira-kira omset per bulannya misalnya 20 juta. Omset ya, bukan bersih ya, semuanya 20 juta. Ketika dikali setahun, jadi 240 juta. Belum 500 juta kan? Belum kan? Kalau kategori belum 500 juta, berapa harus bayar pajaknya misalnya? Kalau kategorinya 500 juta sampai 4,8 miliar omset ya, katakanlah ini usaha udah agak besar nih, sudah menghasilkan 600 juta per tahun omset ketika dihitung. 600 juta itu berarti di atas 500 juta. Bagaimana cara menghitung pajak? Selisihnya yang dihitung, bukan 600 juta, tetapi 500 ke 600 juta itu selisihnya 100 juta. Benar nggak? 100 juta yang dikali 0,5%. Jadi dia ada kategori omset segini sampai segini, bayar pajaknya sekian. Ada lagi nanti kita bahas di slide selanjutnya juga ada. Jadi kalau pajak makanan, kadang-kadang hari ini restoran mengenakan 10% ya. Ada dia nggak di struk, kadang-kadang dia tambah 10%. Ya, tax 10%. Kalau dia tidak menerapkan tax itu juga bisa, tetapi harga makanan yang dia up. Karena kenapa? Dia harus bayar pajak. Kategori perusahaannya sudah harus bayar pajak. Beda dengan industri kecil-kecilan tadi ya, yang mungkin masih izin PIRT, pengelompokan pajaknya gimana. Tetapi kalau kita buka warung-warung di pinggir jalan itu sudah mulai ada. Diminta pajak, PPH ya? Masuknya PPH apa PPN? Pertambahan nilai, sekian persen sudah muncul. Jadi sudah harus bayar pajak. Karena kenapa? Datang ini ke warung-warung di sampingnya. Tetapi kategori itu tadi nanti Fuadi coba dilihat yang ini kategori usaha saya masuk ke yang omset di bawah 500 juta
Sehingga berapa sih pajak yang harus saya bayarkan, atau saya masuk kategorinya 500 juta sampai 4,8 miliar. Atau ada yang kategorinya usaha saya omset segini tidak perlu, misalnya. Nanti coba dilihat lagi ya terkait perpajakan ya, detail terkait perpajakan ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau hak cipta itu pengurusannya di Kanwil Kemenkumham, adik-adik bisa mendaftarkan situ supaya tidak ada yang meniru. Kalau ada yang meniru bisa digugat secara hukum. Kemudian hak paten bisa diurus ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu masuknya ke HAKI. Contohnya apa? Misalnya vaksin AstraZeneca, siapa yang dulu mengeluarkan? Jadi dia bisa menetapkan hak paten itu di luar itu, jadi bisa digugat karena itu merupakan punya dia, hak patennya dia. Merek dagang juga sama, bisa dibaca di slide. Merek dagang adalah nama, simbol atau desain yang mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari pesaing. Contohnya apa? Teh botol sosro contohnya terkait merek dagang. Oke, kita lanjutkan sedikit mengenai HAKI. Bisa dilihat tadi itu ada penjabaran juga di hak cipta, ada di hak paten dan merek dagang. Silakan dibaca-baca materinya. Kemudian cara mendaftarkan hak cipta. Ini ada di slide ini, mungkin memudahkan adik-adik ketika suatu hari usahanya ini saya harus saya daftarkan hak ciptanya. Dirasa perlu. Apa langkah-langkahnya? Nah, ini hukum tenaga kerja. Kenapa ada hukum tenaga kerja di slide ini? Karena kita selaku pengusaha harus paham jam kerja, upah, kesehatan dan keselamatan pekerja, PHK-nya bagaimana. Tidak boleh semena-mena. Mungkin kalau masih kecil-kecilan tadi, tidak harus ada upah minimum provinsi, tidak harus upah minimum regional, kita masih bisa lebih kurang. Tetapi kalau usahanya sudah bergerak ke arah yang lebih besar, apalagi bentuknya PT, itu sudah mengikat dengan undang-undang, sudah mengikat dengan Dinas Ketenagakerjaan. Harus ada yang kita perhatikan, hak-haknya tidak boleh kurang. Contohnya apa? THR, 1 kali gaji. Nggak boleh kurang. Itu nanti para pekerja atau karyawan bisa mendatangi Dinas Ketenagakerjaan untuk melaporkan. Ini loh, pelaku usahanya semena-mena. Ya, ini harus dilihat terkait hukum tenaga kerja dan jam kerja dan lembur bagaimana mekanisme kalau sudah tahapannya usaha yang lebih tinggi. Ini ada hukum tenaga kerja, kewajiban dasar perusahaan terhadap pekerja dan karyawan. Ini bisa dilihat yang kita bahas tadi itu, maksudnya kategorinya ke sini. Nih, pajak dan perpajakan dalam usaha. Ada pajak penghasilan badan atau PPh, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan pegawai, PPh 21. Kalau yang pegawai beda ya. Ketika kalian sudah menjadi karyawan, nanti akan lihat daftar gaji. Di situ muncul PPh 21, gaji pokok kan ada lain-lain. Ada muncul PPh 21. Dia ada persentasenya dari gaji berapa yang dipotong, sehingga masuklah kategorinya ke PPh 21. Oke, nanti bisa dilihat lagi ya di sini ya terkait pajak. Oke. Ini Fuadi nanti bisa dipelajari terkait usahanya masuk ke kategori mana. Jadi perusahaan harus mendaftar untuk pajak yang sesuai dengan jenis usaha mereka. Kita lihat kategori kita masuk ke mana gitu. Kalau perusahaan dia harus sudah detail, harus menyampaikan laporan tahunan dan lain-lain. Itu kalau jenisnya sudah perusahaan. Oke. Ini terkait hukum lingkungan. Saya rasa di slide ini bisa menjadi bahan ketika kalian mau membuka usaha. Apa yang harus diperhatikan lagi? Hukum lingkungan. Karena ada jenis usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Katakanlah contoh rumah sakit. Rumah sakit itu ada ratusan orang di dalamnya yang menggunakan kamar mandi, yang ada saluran untuk septic tank. Ketika di situ rumah padat penduduk, menjadi masalah tidak? Menjadi masalah untuk
analisis mengenai dampak lingkungan dia, atau dikenal dengan AMDAL. Kalau di perbankan, ketika dia membiayai rumah sakit, dia minta ada nggak AMDAL, izin-izin terkait lingkungan. Karena nggak bisa sembarangan. Ketika pihak bank beri, tiba-tiba harus disuruh tutup. Nggak ada izin lingkungan ini, tutup. Akhirnya bank keteteran. Jadi harus diperhatikan semua hal. Jangan sampai usaha kita dampak lingkungannya itu ada. Di sini ada macam-macam nih, pengelolaan limbah, emisi gas rumah kaca, semua ini harus dilihat. Oke, hukum persaingan usaha dan anti monopoli. Ini yang saya mau bahas tadi sedikit, hukum yang mengatur persaingan usaha dan anti monopoli. Ada pelarangan praktek bisnis yang melanggar hukum persaingan usaha. Tapi karena waktu ini tinggal 5 menit lagi, mungkin adik-adik bisa baca karena memang materinya lumayan banyak yang kita buat. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk studi kasus lagi, 5 menit lagi ada waktu. Ini ada pertanyaan dari online. Aku akomodir satu lagi ya, gue aja. Satu lagi. Saya Desti dari Politeknik Kutaraja. Izin bertanya Bu, apabila kita sudah membuat akun OSS dan mendapatkan NIB dengan usaha yang berbeda, apakah masih bisa dirubah atau tidak menjadi usaha yang baru? Karena saya sudah pernah mendapatkan NIB tersebut. Apakah saya boleh merubah dengan usaha yang baru? Atau harus mendaftarkan diri kembali di OSS? Ada yang bisa menjawab? Contohnya, misalnya, kita buat NIB tentang makanan tadi, usaha kita makanan. Kemudian tiba-tiba kita mau berubah usaha kita, katakanlah ini kita mau jual baju, usaha butik, atau apalagi yang lain misalnya. Kita harus daftar lagi yang lain, NIB untuk usaha yang lain satu lagi. Ya, mudah-mudahan Desti terjawab ya, jadi masuk ke akun OSS lagi, kita daftar lagi. Ya nggak apa-apa, kita satu orang owner, tapi kita mempunyai beberapa usaha. Ya nggak masalah, biasa. Oke, tentang monopoli tadi di awal kita juga sudah membahas sedikit, tapi di slide nanti adik-adik bisa melihat apa namanya, apa larangan-larangan yang diterapkan. Larangan praktik bisnis yang melanggar hukum. Ada beberapa di sini. Ini menarik untuk dibaca, untuk dilihat kembali. Ada hukum yang mengatur terkait persaingan usaha dan anti monopoli juga di sini. Nah, kemudian ada penegakan hukum, proses penegakan hukum dalam kasus pelanggaran dan konsekuensi pelanggaran hukum. Ya, harus kita perhatikan semua, jangan sampai usaha kita tiba-tiba kita digugat orang. Semua ada jalur mainnya, ada aturan mainnya. Oke, 2 menit lagi ya Pak. Kita lihat terkait studi kasus. Studi kasus, contoh, ada contoh pertama, materi adik-adik punya semua ya? Punya ya? Oke, kita lihat di studi kasus yang kedua aja. Yang kedua mungkin jadi lebih, oh aduh, ada brandnya ya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ini ada tersebut brandnya lagi di sini. Ketika dicatut salah satu atau sebagian, kemudian menjadi bermasalah, baru bisa digugat. Kalau perusahaannya kasihan, perusahaan kecil ini nggak mungkin digugat, nggak ada uang juga, akhirnya dia somasi saja. Tetapi kalau dikira, oh ini perusahaan kecil ini tetap ada uang, dia bisa menggugat ke jalur perdata dengan kerugian material yang cukup besar. Jadi apapun yang kita buat, hari ini nih, kita manusia biasa nih, jalan-jalan nih di jalan, tiba-tiba kita colek orang, ada nggak sanksi terhadap kita? Ada. Pelecehan seksual misalnya, kita di jalan tiba-tiba pukul orang, kita hina orang, udah pencemaran nama baik.
Begitu juga dengan usaha. Jangan kita pikir usaha kita yang sudah kita buat tanpa kita melihat apapun ini bisa menjadi masalah. Terkait nama dari usaha kita, terkait izin dari usaha kita, terkait apapun dari usaha kita, lokasi semua bisa digugat oleh orang. Tiba-tiba sudah datang lurah kecil setempat terkait dengan lingkungan. Kenapa buka usaha sudah berdampak terhadap lingkungan di tempat tinggal kampung kami gitu. Jadi semua berdampak. Harus dipelajari semua, hukum kontrak, hukum lingkungan. Ya deh ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, saya share nomor WA saya. Adik-adik boleh tanya, Japri, ada yang kurang puas mungkin terkait dengan materi atau pertanyaan yang belum terjawab tuntas, boleh silakan ditanya lagi. Ada ada satu lagi pertanyaan. Pertanyaan dari online, apakah penggunaan styrofoam? Saya Kevin dari Politeknik Utaraja. Apakah penggunaan styrofoam pada bungkus makanan ada diatur pada hukum? Siapa yang bisa menjawab? Kita ada Politeknik, ada Yelia atau ada apa gitu Pak? Untuk menutup nggak ada? Sambil berdiri misalnya ada nggak? Di adik-adik di sini? Hah? Buat aja. Nggak, maksud saya biar tetap semangat tujuannya gitu. Harusnya di awal tadi kita awali dan di akhir. Kadang-kadang kalau tapi yang pelatihan saya bawa coklat gitu berapa, jadi yang bertanya ini cuman hari ini tidak terbawa. Mudah-mudahan ada sesi lain yang kita bisa jumpa, bisa kita maksimalkan. Nah, yang tadi siapa yang bisa menjawab terkait styrofoam? Apa ada diatur dalam undang-undang? Jadi ketika dia mengeluarkan sebuah produk, tentu ada izinnya. Cuman secara kesehatan kita kan harus mengkaji lagi. Kita selaku konsumen ada pilihan. Pilihan yang mana yang lebih bagus? Ada yang kode segitiga itu. Ada kadang-kadang tempat wadah dari bahan itu juga plastik katakanlah, tetapi lebih padat. Ada kode segitiga, ada kode yang gambar sendok apa garpu. Jadi dia ada tingkatan-tingkatannya tergantung harga. Tinggal kita memilih. Mudah-mudahan Kevin bisa terjawab, walaupun tidak diatur secara hukumnya, tetapi itu diperbolehkan karena sudah ada izin untuk edar, sudah ada izin untuk dijual, berarti diperbolehkan. Cuma tingkatan kesehatan itu pilihan di kita. Kita mau yang lebih bagus, lebih mahal atau tidak. Yang lain ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri materi hari ini? Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diserap oleh adik-adik ya. Ya Nina ya. Yang lain nggak ada lagi. Kalau nggak ada, kita bangun sekali, kita dokumentasikan. Dan kalau bisa ada Yelia. Di sini apa Yelia yang politeknik? Apa? Coba Desi. Apa? Kalau UMK apa? Mungkin lebih ke UMK boleh juga. Kalau ada gabungan boleh juga. Politeknik dan UMK. Karena ini Birawa Kreatif ya. Boleh ya Pak, kita pakai Yelia sekali ya. Kalau UMK apa? Saya sebut apa? Kalian sebut apa misalnya?
Usaha muda. Wira usaha muda. Kalian jawab? Itu aja berarti ya? Kita bangun aja sekali ya. Mungkin yang sisi sayap kanan ada merapat ke sini biar bisa terdokumentasikan semua. Bu Eca, mungkin bisa sekali dari belakang nanti ya. Ayo ke depan lagi, sedikit lagi. Mungkin diambil dari atas. Diambil dari atas. Ayo kita kumpul semua. Ini nggak berimbang ini. Kalau di pesawat, ini udah mereng, pas terbang mereng terus ya. Makanya kalau di pesawat diatur ininya, letaknya. Oke, udah ke depan semua. Video ya, Eca, sekali ini ya. Sekali foto, terus baru kita lihat. Saya wirausaha muda. Jadi gini nanti ya. Saya ya. Oke, sama ya. Oke, udah siap ya? Udah siap, Eca? Sudah ya? Oke ya, saya mulai ya. Wirausaha muda. Saya haturkan terima kasih atas kehadiran adik-adik yang hari ini menuntut ilmu. Saya juga sharing diskusi. Apabila ada yang benar itu datang dari Allah, ada yang salah itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berharap kita bisa berjumpa kembali di lain waktu, di lain tempat, di lain sesi. Mudah-mudahan kelak semua sudah sukses dengan usahanya dan lain-lain. Sampai berjumpa kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima dari halo. Terima kasih kepada Ibu Amelia selaku pemateri yang membawakan materi tentang aspek hukum dan legalitas utama. Baik, bagi teman-teman, saya selaku moderator untuk sesi hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau kata yang tidak berkenan kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kawan-kawan diri dulu sendiri kita foto-foto sebentar. Teman-teman semuanya, mohon perhatiannya, tolong ke depan kita foto rame-rame dulu ya sama pematerinya. Oh, sambil lesehan juga boleh yang cowok. Biar seru-seruan aja. Kok mengawal?